Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angin malam mengelilingi padang pasir yang sepi, menciptakan suasana hening di sekitar kediaman Nabi Ibrahim. Bulan purnama menerangi langit, menggambarkan keagungan ciptaannya. Nabi Ibrahim duduk bersimpuh, tenggelam dalam doa-doa yang penuh kehusyukan. Namun, keheningan itu terputus ketika sebuah kehadiran tak terlihat memenuhi ruangan. Malaikat Israel, pencabut nyawa yang diutus oleh Allah, muncul dengan kehadiran yang tenang namun penuh makna. "Hai Nabi Ibrahim," ucap Israel dengan suara lembutnya, memotong keheningan yang memayungi malam itu. Nabi Ibrahim, yang merasakan kehadiran tak terlihat itu, angkat wajahnya dengan tatapan tajam. "Nabi Ibrahim, siapa engkau yang datang pada malam ini?" "Malaikat Israel, aku adalah Israel, malaikat yang diutus oleh Allah untuk mencabut nyawa." Nabi Ibrahim tersentak. Tatapan matanya bertemu dengan mata lembut Israel, dan dalam keheningan, mereka memahami bahwa saat penentuan telah tiba. "Nabi Ibrahim, hai Israel, aku tidak siap untuk meninggalkan dunia ini. Beri aku kesempatan untuk terus beribadah dan berbuat kebajikan." Malaikat Israel tetap tenang, mengenali kebingungan dalam hati Nabi Ibrahim. "Hai Nabi Ibrahim, ini adalah takdir yang ditetapkan oleh Allah. Namun, Allah memberimu pilihan." Nabi Ibrahim mengernyitkan kening, mencari pemahaman yang lebih dalam. "Pilihan apa yang kau maksud?" "Malaikat Israel, engkau dapat memilih untuk tinggal di dunia ini atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keputusan ada pada dirimu sendiri." Nabi Ibrahim terdiam sejenak. Pikirannya berputar, mempertimbangkan tawaran yang tak terduga ini. "Bagaimana jika aku meminta bertemu dengan Allah?" Malaikat Israel tersenyum lembut, mengetahui bahwa Nabi Ibrahim memiliki keberanian yang luar biasa. "Jika itu keputusanmu, hai Nabi Ibrahim, engkau akan bertemu dengan Allah. Sebuah keputusan besar pun tergantung di udara malam yang sejuk." Nabi Ibrahim, dalam ketenangan dan keberanian, memutuskan untuk menawar kematian, mengambil langkah menuju takdir yang sudah ditetapkan. Dialog itu menjadi lembaran baru dalam kisah dramatis tawar-menawar antara seorang nabi dan malaikat kematian. Bab 2, percakapan menegangkan Nabi Musa dengan malaikat maut. Pada suatu malam di lembah yang sunyi, Nabi Musa tengah mendalami kebijaksanaan Allah. Cahaya bulan menerangi ruang meditasnya, dan udara malam dihiasi oleh doa-doa yang dalam. Namun, kehadiran tak terlihat segera memotong keheningan spiritual itu. Malaikat maut muncul di hadapan Nabi Musa, kehadirannya yang kuat menciptakan gelombang ketegangan. "Hai Nabi Musa," seru malaikat maut dengan suara yang menggetarkan udara. Nabi Musa, tanpa melepaskan fokus meditasnya, menyadari bahwa detik-detik penting telah tiba. "Kenapa engkau datang kepadaku, wahai malaikat maut?" "Malaikat maut, waktunya tiba untuk mencabut nyawamu. Izinkan aku menyelesaikan tugas yang ditetapkan oleh Allah." Nabi Musa menoleh, matanya yang penuh hikmat menatap malaikat maut. "Aku tidak akan membiarkan diriku disentuh olehmu tanpa pertarungan." Malaikat maut tersenyum, memahami keberanian yang terpancar dari Nabi Musa. "Hai Nabi Musa, tidak ada yang dapat menolak takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Nabi Musa, aku tidak akan menyerah tanpa perjuangan. Jika engkau ingin mencabut nyawaku, maka hadapilah konsekuensinya." Malaikat maut mengangguk, menghargai semangat perlawanan Nabi Musa. "Kamu telah menunjukkan keberanian yang patut dihormati, tetapi takdir ini tidak dapat dihindari." "Nabi Musa, apakah engkau tidak merasa belas kasihan? Apakah engkau tidak tahu betapa sulitnya bagi seorang hamba Allah untuk meninggalkan dunia ini?" Malaikat maut, rasa kasihan adalah konsep yang manusia pahami, tapi takdir adalah ketentuan yang tidak bisa diubah. Nabi Musa, dengan tekad yang kuat, berdiri di hadapan malaikat maut. "Jika aku harus pergi, aku akan melakukannya dengan kepala tegak dan hati yakin. Tetapi, aku tidak akan menyerahkan nyawaku tanpa memberikan perlawanan." Dialog yang menegangkan antara Nabi Musa dan malaikat maut menciptakan atmosfer dramatis yang memenuhi lembah sunyi. Pertarungan antara takdir dan keberanian seorang nabi terus berkembang, menciptakan lapisan emosional yang dalam pada cerita ini. Bab 3, keberanian Nabi Daud di hadapan malaikat maut. Di suatu waktu yang terpencil, ketenangan malam memeluk tanah tempat kediaman Nabi Daud. Mentari terbenam, meninggalkan langit dipenuhi warna-warni senja. Namun, keindahan alam tak dapat menyamarkan ketegangan yang muncul, seiring dengan kedatangan malaikat maut yang menggetarkan batin. Malaikat maut muncul di hadapan Nabi Daud, yang duduk dengan teguh di tahtanya. "Hai Nabi Daud," ucap malaikat maut dengan suara seraknya. Nabi Daud, dengan keberanian yang melekat pada setiap serat jiwanya, mengangkat wajahnya. "Engkau datang untuk mencabut nyawaku, bukan?" Malaikat maut, "Iya, saatnya telah tiba. Tidak ada yang bisa menghindari takdir yang telah ditentukan oleh Allah." Nabi Daud tersenyum dengan penuh keyakinan. "Hai malaikat maut, aku tidak takut. Aku tidak pernah merasa terintimidasi oleh para raja di dunia ini, dan aku tidak akan takut pada maut." "Malaikat maut, kamu berbicara dengan keberanian, Nabi Daud. Namun, takdir ini tidak dapat ditawar-tawar." "Nabi Daud, jika aku harus pergi, izinkan aku pergi dengan martabat dan keberanian. Aku tidak akan menyerah tanpa melawan." Malaikat maut mengangguk, menghormati sikap tegas Nabi Daud. "Engkau memiliki keberanian yang luar biasa, Nabi Daud. Tapi takdir ini harus dijalani." "Nabi Daud, malaikat maut, apakah engkau tahu bahwa setiap detik kehidupanku dihabiskan dengan mengingat dan mencintai Allah? Aku siap untuk bertemu dengannya."
Malaikat maut, percayalah, Nabi Daud, takdir ini adalah kehendak Allah yang tidak dapat dihindari. Mari selesaikan ini dengan martabat. Nabi Daud, dengan hati yang tenang, bangkit dari tahtanya. Aku siap. Pertarungan di lembah senja antara Nabi Daud dan malaikat maut bukan sekadar perlawanan fisik, tetapi juga perjuangan batin yang penuh keimanan. Dialog yang beradu ini menggambarkan keberanian seorang nabi yang siap menghadapi takdirnya dengan kepala tegak dan hati yakin. Bab 4, Kisah Terakhir Nabi Idris, Dialog dan Keperluan Terakhir. Di sebuah lembah yang tersembunyi di antara perbukitan, Nabi Idris duduk dengan tenteram, merenungi kebesaran Pencipta. Cahaya bulan memantulkan keindahan malam, menciptakan nuansa kedamaian. Namun, keheningan itu terganggu oleh kehadiran yang tak terlihat. Malaikat Israel, pencabut nyawa yang diutus oleh Allah, muncul tanpa suara. "Hai Nabi Idris," seru Israel dengan lembut, memecah keheningan malam. Nabi Idris, dengan pandangan yang dalam, menyambut kehadiran malaikat Israel. "Engkau datang padaku pada malam ini. Apa yang harus aku persiapkan?" Malaikat Israel, "Waktu kedatanganmu telah tiba, hai Nabi Idris. Allah mengutusku untuk memenuhi takdirnya." Nabi Idris tersenyum, meresapi ketentuan yang telah diatur oleh Sang Pencipta. "Aku siap menghadapi kematian ini. Namun, sebelum itu, izinkan aku menyampaikan keperluanku." Malaikat Israel mengangguk, memberikan izin pada Nabi Idris untuk berbicara. "Nabi Idris, ada satu hal yang ingin kusampaikan, wahai malaikat Israel. Aku memohon agar engkau memberiku kesempatan untuk mengelilingi kediamanku sekali lagi. Saya ingin menciarahi tempat-tempat yang penuh kenangan." Malaikat Israel, "Permintaanmu akan dipertimbangkan, hai Nabi Idris. Silakan lakukan apa yang harus kau lakukan." Nabi Idris, dengan hati penuh syukur, berdiri dan mulai mengelilingi tempat-tempat yang pernah menjadi saksi perjalanan hidupnya. Di antara lembah dan bukit, ia mengenang setiap momen yang membentuk kisahnya. Dialog ringan pun tercipta antara Nabi Idris dan malaikat Israel saat mereka berjalan bersama. "Nabi Idris, setiap langkahku penuh rasa syukur, wahai malaikat Israel. Aku bersiap menghadapi kematian ini dengan tenang." Malaikat Israel, "Allah telah memberimu kemuliaan yang luar biasa, hai Nabi Idris. Engkau adalah hambanya yang setia." Nabi Idris, "Aku tidak takut pada kematian, karena aku tahu ini adalah pintu menuju kehidupan yang abadi." Seiring langkah-langkah terakhirnya di dunia ini, Nabi Idris mencapai ketenangan yang sempurna. Dialog hangat dan keperluan terakhirnya membentuk momen emosional dalam kisah ini, menggambarkan kebesaran hati seorang nabi yang siap menyongsong akhir perjalanan hidupnya. Bab 5, Sakaratul Maut, Kehidupan dan Kematian menurut Nabi Idris. Saat Nabi Idris kembali ke kediamannya, kesejukan malam semakin terasa. Malaikat Israel menunggu dengan penuh kesabaran, menghormati keperluan terakhir Nabi Idris. Suasana pun tegang, seolah-olah alam semesta menahan nafasnya dalam momen Sakaratul Maut. Nabi Idris duduk di tengah ruangan, dan malaikat Israel berdiri di hadapannya. "Hai malaikat Israel, saatnya telah tiba. Aku siap menghadapi Sakaratul Maut." Malaikat Israel mengangguk, mempersiapkan diri untuk melaksanakan tugasnya. "Engkau telah menunjukkan ketenangan dan keberanian yang luar biasa, hai Nabi Idris. Nabi Idris, sebelum engkau mencabut nyawaku, izinkan aku memohon kepada Allah agar kematianku menjadi penghapus dosa-dosa dan penjernih hatiku." Malaikat Israel, "Permohonanmu akan sampai kepada Allah, hai Nabi Idris." Nabi Idris memejamkan mata, menyelami dalam-dalam kehadiran ilahi. Doanya terdengar dalam keheningan, merayap ke seluruh penjuru alam semesta. "Nabi Idris, ya Allah, terimalah hambamu yang merindukanmu. Ampunilah segala dosaku, dan izinkan aku kembali kepadamu dengan hati yang suci." Malaikat Israel mengangkat tangan, bersiap untuk menjalankan takdir yang telah ditentukan. Namun, sebelum itu terjadi, Nabi Idris tersenyum lembut. "Nabi Idris, aku bersyukur atas hidup yang telah engkau anugerahkan, wahai malaikat Israel. Terimalah aku dengan damai." Malaikat Israel menjawab dengan lembut, "Selamat jalan, hai Nabi Idris. Semoga kembali kepada Tuhannya menjadi kemenangan bagimu." Dalam sakaratul maut yang lembut, roh Nabi Idris pun berpisah dari tubuhnya yang tua. Ruangan itu dipenuhi ketenangan, dan malaikat Israel membawa rohnya menuju ke hadapan Allah. Sebagai matahari terbit di kejauhan, kisah Nabi Idris berakhir. Namun, warisan kebijaksanaannya dan keberaniannya menyinari langit-langit alam semesta, menjadi cahaya bagi mereka yang mencari kebenaran dan ketenangan di antara garis-garis waktu. Bab 6, Epilog, Cahaya Ketenangan di Balik Kematian. Setelah Nabi Idris menghembuskan napas terakhirnya, lembah sunyi kembali dipenuhi oleh keheningan. Malaikat Israel membawa rohnya ke hadapan Allah, dan kehidupan dunia terus bergerak maju. Namun, warisan dan pelajaran dari perjalanan Nabi Idris tetap mengalir seperti sungai yang tak pernah kering. Umat yang mengetahui kisah Nabi Idris meresapi makna keberanian, ketenangan, dan keteguhan iman di tengah-tengah ujian kematian. Sejarah merangkai kisah-kisah para nabi, meninggalkan jejak inspiratif untuk generasi-generasi selanjutnya. Di suatu tempat di alam semesta, Nabi Idris bersatu kembali dengan Tuhan yang menciptakannya. Dalam kehadirannya, segala pertanyaan terjawab, dan kedamaian yang hakiki ditemukan. Seiring matahari terbenam dan bintang-bintang menyingsing di cakrawala, kisah Nabi Idris menunjukkan bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan menuju keabadian.
Ia memberikan pelajaran tentang persiapkan diri menghadapi kematian dengan keberanian dan ketenangan, sambil selalu ingat kepada Allah. Begitulah cahaya ketenangan menerangi lembah sunyi, memancarkan harapan dan kebijaksanaan dari kisah seorang nabi. Epilog ini bukanlah akhir, melainkan titik awal bagi yang mencari arti sejati di balik kematian, menemukan cahaya kekal di dalam keheningan yang abadi. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.